Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau coba bahas tentang active voice dan passive voice. Nah, sebelumnya waktu di pelajaran bahasa Indonesia pasti kita sering mendengar kalimat aktif. Kira-kira gimana? Bisa kasih contoh nggak? Kalimat aktif tuh jadi kalimatnya contoh seperti ini. Saya menduduki kursi. Saya sebagai subjek, menduduki sebagai kata kerja atau predikat, dan kursi adalah sebagai objek. Itu namanya adalah kalimat aktif. Lain halnya dengan kalimat pasif. Kalau pasif, objeknya diduluin. Asalnya menjadi di, seperti kursi diduduki saya. Itu namanya kalimat pasif. Tapi dengan syarat kalimat pasif bisa aktif dan pasif ini bisa berjalan. Aktif bisa dirubah dipasifkan, maksudnya bisa berjalan dengan catatan bahwa kata kerjanya itu harus transitive verb. Karena sebelum kita bahas tentang aktif dan pasif, kata kerja itu punya dua jenis. Ada yang namanya transitive verb dan ada intransitive verb. Nah, kalau transitive verb itu yang gimana? Kalau transitive verb itu kata kerja yang memang membutuhkan objek. Artinya kalau tidak diobjekin, nggak dikasih benda objeknya, itu kayak ambigu aja gitu. Misal dia butuh objek, berarti dia bisa diubah ke pasif. Kayak saya menyanyikan lagu dinyanyikan saya, kayak gitu. Saya menyanyikan apa? Kan jadi tanda tanya ya kalau tidak dikasih objek. Nah, itulah yang dimaksud dengan transitive verb. Sehingga kalau menyanyikan bisa diubah menjadi dinyanyikan. Nah, beda halnya dengan intransitive verb. Kayak lari, saya berlari. That's fine. Kalimatnya itu cukup bisa dipahami meskipun dia tidak pakai objek. Terus saya tidur. That's it. Udah, ya udah, nggak usah pakai objek juga nggak apa-apa. Karena kalau saya tidur di atas kasur, saya tidur di kamar. Di kamar itu berarti bukan objek, tetapi jatuhnya menjadi keterangan tempat ya, atau complement. Nah, kita sekarang bahas dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Gimana sih kalau kalimat aktif ke kalimat pasif dalam bahasa Inggris? Itu yang pasti sangat mudah sekali. Yang pertama kita buat dulu kalimat aktifnya ya. Misal yang pertama, I sing a song. Saya menyanyikan sebuah lagu. Kalau diubah ke pasif berarti lagu dinyanyikan oleh saya. Membuat makna di itu caranya, pertama kamu analisa dulu objeknya, pindahin ke depan. Lihat apakah objeknya itu tunggal atau jamak. Kalau tunggal berarti kita kasih to be-nya adalah is. Atau bisa juga berubah kalau kejadiannya masa lalu, berarti berubah menjadi was. Atau juga has been. Tapi kalau misalnya objeknya itu ternyata jumlahnya banyak atau jamak, or we call it like plural, berarti kita harus ganti subjeknya, to be-nya harus gunakan are, were, atau have been. Nah, balik lagi ke contoh yang tadi ya. I sing a song, itu active. Kalau passive voice-nya adalah a song is sung by me. I asalnya di subjek, dia berubah menjadi me. Sebelumnya kita pernah bahas masalah ini, ada di pronoun ya, pronoun. Dan ini udah dibahas di mana I berubah menjadi me, you menjadi you, we menjadi us, kemudian they menjadi them, him menjadi him, she menjadi her, it tetap menjadi it. Balik lagi ke contoh berikutnya ya. Misalnya lagi, I bring an umbrella. Bring itu verb ketiganya adalah brought. Bring, brought, brought. Urusan ini ada di regular dan irregular verb dan sudah kita bahas juga beberapa hari yang lalu. Sepertinya kita bisa bahas itu. Jadi polanya kalau kita mau ubah passive voice, caranya gampang. Objeknya kita tarik dulu ke depan. Kayak tadi I sing a song. Objeknya berarti a song, tarik ke depan. A song. Nah, a song karena jumlahnya satu berarti kita kasih to be-nya is. Oke.
Beda halnya dengan I bring an umbrella. Kalau an umbrella berarti umbrella yang di bawahnya satu, berarti an umbrella is. Tapi kalau misalnya I bring the umbrellas. Umbrellas ada akhiran s-nya, berarti payungnya banyak. Artinya subjeknya plural, berarti s-nya tarik. Umbrellanya tarik ke depan. Objeknya. Terus jadikan di umbrellas. Banyak ya, ada s-nya. Maka to be-nya kita tidak bisa is, tetapi kita ubah menjadi are. Tetap bring-nya berubah menjadi brought by me, of course, karena awalnya I berubah menjadi me. Oke, contoh ya. The umbrellas are brought by me. Oke, contohnya seperti itu. Terus lagi, misalnya Felicia mengundang kami ke pestanya. Itu aktif ya. Felicia invites us to come to the party. Tapi kalau kita ubah ke pasif, berarti us itu subjeknya adalah we. Maka diawali dari us, kita ubah dulu ke we. Kalau we itu subjeknya tunggal atau jamak? Jamak, maka to be yang kita pilih adalah are. So, jawabannya kalau udah diubah ke pasif, we are. Sampai situ dulu ya. Nah, kata invites ada s-nya, ya, karena subjeknya adalah Felicia. Ya, tetapi karena kalau pasif itu kata kerjanya kita ubah ke bentuk ketiga, berarti kita ubah invite-nya menjadi bentuk ketiga. Nah, kebetulan invite itu adalah regular verb. Jadi kita bisa ubah invite, invited, invited. So, kalimatnya adalah we are invited by Felicia to come to her party. Kurang lebih seperti itu. Gimana? Cukup paham? Cukup membantu? Kalau kamu paham, coba yuk ketik di komen kalimat aktif kamu apa, terus berubah ke kalimat pasifnya gimana ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Bye-bye.